Oke, oke, makasih sudah ingatkan. Oke, nah di sini kita lihat jarak dari X ke satu dan ke 0, bandingkan ambil yang paling kecil, kemudian ambil setengahnya, kemudian kita ambil ini. Nah, klaim bahwa interval ini itu otomatis 0,1. Oke, caranya gimana? Oke, kita ambil Y di dalam interval ini, berarti Y antara X min R dan X plus R. Oke, kita tunjukkan Y-nya kurang dari 1 dan lebih dari 0. Dua hal. Oke, nah, oke, kita tulis gini. Biasa, tag iming-iming di mau ditambah X. Karena ini kurang dari diambil lagi. Oke. Kemudian kita hitung seperti ini. Yang Y min X karena X ada di sini, X itu pusatnya interval yang ini yang diambil, maka ini akan kurang dari R. Ya. Ini tetap X, tapi R tambah X itu, oke, R itu lebih kecil dari 1 min X. Ya. R itu lebih kecil dari X dan R lebih kecil dari 1 min X. Ini arti kita mengambil min itu setengahnya lagi. Jadi kita dapat di ini, X-nya cancel, 1. Sedangkan ini sama triknya di sini, tambah kurang X. Nah, cuma sekarang, ini kenapa bisa kita dapat begini? Oke, karena R itu lebih besar dari X min Y. Ya. Ini dikurangi sesuatu yang lebih besar. Sedangkan X kurang R itu R itu kurang dari X. R kurang dari X, jadi diganti dengan X. Jadi Y-nya, disuruh selang 01, yang artinya ini terbuat. Oke, jadi kita sudah dapat untuk setiap Y di selang X di 01 ini kita bisa memilih suatu selang yang memuat X dan termuat di 01. Oke, nah ini bagaimana waktu itu kita misalnya serupa, kita bisa buktikan yang sembarang. Nah, ini jadi triknya. Kita memang mendefinisikan bahwa selang buka AP itu adalah selang bilangan di antara A dan B, A dan B tidak. Itu disebut selang buka. Tapi bahwa itu memang himpunan buka itu dibuktikan tersendiri. Teori. Ini slide-nya masih kelihatan, tapi dalam bentuk ini, bukan slideshow. Lihat, Pak. Iya, Lihat ya. Oke, saya lagi. Tadi mesti ada saya tutup dulu.
Oke. Nah ini yang satu kita ingat gimana caranya gabungan koleksi. Oh, udah. Ini. Kalau terhadap gabungan dia boleh sembarang mau berhingga banyak, mau tahiganya juga tak terbilang, boleh. Ini tetap buka. Tapi kalau irisan itu hanya berlaku untuk berhingga banyak. Itu menentukan. Oke, buktinya gimana? Oke, kita misalkan ini kita koleksi himpunan buka. Jadi, lambda itu adalah himpunan indeks untuk sembarang. Bisa tidak tergantung kardinalnya berapa saja. Kemudian kita mau buktikan itu buka gabungannya. Jadi kita ambil unsur di gabungan. Karena dia masuk di gabungan, dia pasti termasuk di salah satu A alpha 0. Kita pilih salah satu yang memuat X. Nah, karena A alpha 0 ini buka, maka kita bisa memilih selang buka dengan jari-jari. R ini bisa dianggap jari-jari radius, karena simetris terhadap X itu pusat. Selang ini X min R dan X plus R ini termasuk di A alpha 0. Nah, tetapi A alpha 0 tentunya masuk di gabungan. Kan selang kita yang memuat X yang termuat keseluruhan di gabungan. Oke. Nah, untuk yang irisan, jadi kita ambil berhingga banyak, satu misalnya N, dan kita buat irisan berhingga, ambil unsurnya. Oke, kita akan memilih interval yang memuat X yang termuat di dalam irisan. Oke. Nah, karena X ada di irisan, maka X ada di AI untuk setiap I. Jadi ada 1 sampai N. Jadi kalau itu kita bisa memilih radiusnya berapa untuk setiap I. Oke. Nah, terus kita pilih yang terkecil. R yang terkecil di sini. Oke. Nah, karena ini berhingga banyak, maka minimumnya juga masing-masing positif. Masing-masing positif. Berhingga banyak, karena berhingga banyak, minimumnya juga positif. Oke. Dan kalau kita ambil yang dengan yang minimum itu, dia akan termuat di semua AI. Jadi dia termuat di A1, termuat di A2, termuat di A3, sampai AN. Kalau kita termuat juga di irisannya. Oke, dan ini menunjukkan bahwa itu buka. Oke. Nah, kita himpunan satu titik itu tidak buka, gitu ya. Lupa tadi kita belum. Himpunan satu titik tidak buka. Yang buka ya, himpunan satu titik. Ini ditambahkan jadi himpunan satu titik tidak buka. Irisan tambahkan. Ini tidak. Apa? Karena dia tidak membuat selang. Nah, kalau kita agak buat ini, dari satu, ya. Masing-masing ini, IN ini buka, selang buka yang kedua itu buka. Iriskan sehingga banyak, ini akan menghasilkan jadi X.
akhirnya memberikan irisan 3. Begitu. Ini ya. Nah, ini yang kedua tentang titik limit. Oke. Nah, kita mau menyebut lingkungan N, neighborhood. Oke. Lingkungan N yang memuat X, artinya N suatu selang buka yang memuat X. Jadi, yang disebut lingkungan itu hampir selalu buka. Jadi kalau tidak disebut apa-apa, anggap saja itu buka. Ya, karena di dalam lebih khusus lagi, kalau kita yang lingkungan itu maksudnya kan ya tetangga dekat gitu lah ya. Kalau berjauhan ya bukan lingkungan. Jadi kita kenapa kita hanya membatasi pada selang, bukan hitungan kita sembarang. Jadi yang dekat-dekat ini. Itu intinya. Oke. Ini titik limit untuk himpunan. Jadi ini mesti memuat yang tadi, yang titik limit barisan. X diberikan himpunan sembarang, subset sembarang. Kemudian titik X bisa dalam A, bisa dalam B. Itu tidak menjadi bukan yang diperbincangkan. X ini dikatakan titik limit dari himpunan A jika untuk setiap epsilon positif error terdapat Y yang tidak sama. Jadi estimasi error. Bisa epsilon, bisa 1/n error. Nah, jadi kalau kita ternyata yang equivalent ini adalah kalau kita gunakan lingkungan. Di setiap lingkungan yang memuat X, kita memuat baik untuk A yang tidak sama. Jadi X kurang epsilon, X tambah epsilon kan itu suatu lingkungan. Itu lingkungan. Lingkungannya memuat titik Y yang Y tidak sama. Ini sama. Equivalen. Oke. Nah, ini beberapa contoh. Untuk himpunan berjingga ini, titik limit ini tidak ada. Kenapa? Karena ya kita lihat aja. Ambil X1, jadi kita ini sedikit. X1. Di X1 justru kita bisa memilih lingkungan yang mengisolasi X1 terhadap yang lain. Lingkungannya itu M1. N1 adalah lingkungan X1, tapi lingkungannya ini memuat titik-titik di luar himpunan A. Dia tidak memuat untuk lain dari. Di dalam hal ini kita lihat bahwa ini pernyataannya gini, bahwa terdapat lingkungan yang hanya memuat X1 tetapi tidak X yang lain. Oke, kemudian dengan demikian ini jadi tidak limit, titik limit ini tidak ada. Untuk yang begini, titik limit adalah 0. Oke, kita lihat bagaimana hubungannya titik limit
barisan yang tadi yang satu dengan titik limit himpunan. Oke, jadi A-nya itu barisan. Kedua, definisi ini ekuivalen. Ini latihan dulu. Buktikan. Arah dari satu ke dua jelas ya. Kan ada tak hingga banyak. Kalau satu tuh mengatakan ada tak hingga banyak unsur A yang dekat dengan X. Dekat ya tentunya memenuhi estimasi jarak epsilon error. Jelas ya. Jadi kalau data hingga banyak pasti ditemukan yang berbeda dengan X. Oke, jadi yang definisi satu menyebabkan definisi itu implies definisi dua. Oke, kalau sebaliknya gimana? Kalau ini definisi ini, apakah kita bisa menyimpulkan kalau titiknya memang tak hingga banyak gitu? Di barisan, apakah ada tak hingga banyak? Ya untuk dapat tak hingga itu ya si epsilonnya diperkecil. 1 diperkecil, maka kita akan dapat Y-nya yang tak hingga banyak gitu. Yang kata lain kita mendapatkan subbarisan tidak konstan. Jadi dapat ekivalensi 1 dan 2 untuk subbarisan. Jadi dua hal yang sama. Nah, ini hal yang kemarin saya salah gitu. Kita boleh lihat ada yang saya miss. Oke. Nah, ini jadi ini ke himpunan tutup. Oke. Misalkan A subset. Oke. Himpunan semua titik limit itu dinotasikan A aksen. Nah, kemudian tutup kalau A memuat A aksen. Jadi hanya dulu. Tidak mengatakan sama, ya memuat. Kalau sama itu artinya bahwa setiap unsur A itu adalah titik limit. Tidak semua begitu. Ya, nanti itu contoh sini. Contoh 3. Nah, kita sini aja dulu. Himpunan kosong adalah tutup. Karena himpunan titik limit dari himpunan kosong adalah kosong. Dan kosong adalah himpunan dari semua himpunan. Itu. Nah, kalau begitu kita dapat dari depan. Tadi si himpunan kosong buka juga. Sekarang tertutup. Kita tutup. Nah, ini suatu hal yang istimewa yang tidak bisa kejadian di sehari-hari ya. Kita tidak bisa punya tutup yang terbuka dan tertutup sekaligus. Oke, untuk himpunan berhingga. Himpunan berhingga tadi tidak punya titik limit, sehingga himpunan titik limitnya kosong. Himpunan kosong selalu subset dari himpunan apapun. Dan ini A. Oke, jadi A memuat kosong. Kalau begitu ini juga A ditutup. Oke. Nah, ini selang tutup yang istilahnya yang non trivial. Selang tutup trivial itu adalah selang AA. Ini artinya degenerate. Apa arti degenerate? Ya ini kan tidak lain dari himpunan A satu titik gitu ya. Nah ini adalah selang yang degenerate, selang bohong-bohongan. Ya. Nah oke, jadi ini selang tutup, betul tidak kosong. Nah ini bisa tunjukkan bahwa dalam hal ini
himpunan titik limitnya adalah AB sendiri. Jadi semua titik di dalam AB ini, setelah tutup AB itu titik limit. Gimana caranya konstruksinya? Ya, titik limit kan artinya dia adalah limit dari suatu barisan yang tidak konstan. Oke. Itu gampang. Kalau di antara A dan B, tapi A dan B sendiri tidak termasuk, jadi selang buka, oke. Selang buka, setiap titik terdapat lingkungan gitu, yang memuat tak hingga banyak titik. Dari tak hingga banyak titik kita bisa membuat barisan. Oke. Nah, tinggal diperiksa di A dan B-nya. Tapi yang ke B, ya bentuknya B kurang 1/n gitu kan. B jadi limit. Ini juga A tambah 1/n, ini jadi limit. Oke, nah jadi sekarang kita bisa membuat barisan dari setiap unsur Y di antara A dan B masuk. Oke, jadi ini tutup. Oke, jadi selang tutup adalah tutup. Selang buka adalah buka. Jadi ini teorema. Selang tutup adalah tutup, itu juga teorema. Kemudian R adalah himpunan tutup. Ya, R aksen, ya R sendiri kan nggak bisa kemana-mana lagi. Itu udah semestanya yang terbesar. Nah, jadi ada dua himpunan sekarang. Himpunan kosong dan semesta. Jadi dua ekstrim. Kosong dan semesta itu adalah himpunan yang buka dan sekaligus tutup. Nah, ini. Contoh 3, setiap titiknya adalah titik limit. Himpunan yang seperti itu bukan sekedar tutup, tapi kita sebut sempurna atau perfect. Ini apa ini? A, aksen sama dengan A. Bukan memuat, tapi sama dengan. Oke. Nah, himpunan tutup tidak selalu sempurna. Misalnya contoh 2. Contoh 2, kalau A-nya himpunan berhingga, tidak satupun unsur itu yang berupa titik limit. Tapi A-nya sebagai himpunan, dia himpunan tutup. Oke, dan secara lain, konsep tutup ini misalkan sifat ketertutupan terhadap, saya katakan ini, operasi barisan konvergen. Jadi, kalau kita punya barisan konvergen, ya, di dalam satu himpunan, maka limitnya juga akan ada di situ. Jadi itu sifat ketutupan. Agak sedikit berbeda dengan ketertutupan operasi, gitu ya. Tapi ya miripnya juga ada. Hasilnya akan tetap di situ. Itu sifat tertutup. Nah, gimana hubungan antara buka tutup ini? Oke. Ini lemanya. Kita buin lema ini. Oke. Diberikan himpunan sembarang A, oke, subset R. Kemudian ambil titik di luar A. Dan kita mau mengatakan A bukan titik limit. Jadi apa kriterianya? Jadi kriterianya ini. Jadi A bukan titik limit dari A jika terdapat lingkungan N dari X yang termuat di A komplement. Dengan demikian ini adalah lingkungan ini adalah katakanlah isolator ya, si bubble itu yang biasa saya katakan. Bubble yang memisahkan X dari A. Terpisahkan oleh lingkungan. Nah, kalau terpisahkan dari lingkungan, makanya jaraknya juga jarak positif. Oke, buktinya latihan ya di sini. Coba sendiri.
Nah, dengan demikian kita bisa menggunakan 5 ini untuk menunjukkan ini. A ini tutup hanya jika A komplement buka. Nah, buktinya nanti sebentar. Tapi lihat akibatnya. Tadi kita punya sifat ketertutupan ini himpunan buka, ketertutupan terhadap gabungan sembarang dan irisan berhingga. Oke, ingat kita gabungan dan irisan bisa berubah terhadap komplement kalau kita punya hukum De Morgan. Ingat semua hukum De Morgan? A gabung B di komplement itu akan sama dengan A komplement. Ini jadi iris. Atau yang generalize-nya bahwa gabungan dari A alpha komplement ini adalah irisan dari kalau irisan dari A ini alpha dikomplementkan kan, ini sama dengan gabungan dari A alpha komplement. Ini De Morgan. Oke, lalu kita bisa menunjukkan kalau begitu untuk himpunan tutup sekarang ini tertutup terhadap operasi irisan sembarang. Kalau gabungan hanya berlaku berhingga banyak. Dari sifat-sifat De Morgan dan sifat. Oke. Nah, catatan kita satu ini menggunakan De Morgan istilahnya topologi. Tapi apa mengatakan topologi itu apa? Memang didefinisikan sih topologi itu apa. Tapi secara umum topologi itu apa? Topologi adalah semua sifat yang diturunkan dari konsep buka tutup. Jadi nanti kita merekonstruksi analisis lewat himpunan buka tutup ini. Jadi kalau itu juga suatu topologi. Ya. Nah, kita coba buktikan ini. Teorema ini bahwa A ini himpunan tutup jika hanya jika komplemennya buka. Kita pindah ke hanya jika oke, jadi ke sama. Ini misalkan A-nya himpunan tutup dan kita buktikan A komplement buka. Oke, untuk buktikan itu kita ambil unsurnya di sini. Oke. Apa yang dicari? Yang dicari adalah suatu lingkungan yang memuat Y yang termuat di dalam A komplement. Oke. Nah, tapi kan menurut lemma, ini kan lemma tadi, ya esensinya.
diberikan himpunan A, titik di luar A. Oke. Ini koordinat titik limit ya. Oke. Oh ya. Oke. Jika A bukan titik limit, ya, maka dapat lingkungan N dari ini. Nah, jadi, ada satu langkah terlewat. Ya. Karena A masuk di sini, maka A, Y, bukan titik limit. Kenapa? Karena A-nya tutup. A tutup itu dia memuat semua titik limit. A subset. Jadi, Y ini pasti bukan di A aksen. Ya, dari luar. Oke, menurut Mema terdapat lingkungan M X. Oke, jadi ini menunjukkan bahwa ini bukan. Kebalikannya sekarang. Nah, kalau ini bukan, apa yang mau tunjukkan? Tunjukkan A-nya tutup. Caranya gimana? Bukan titik A tutup. Jadi sekarang ini kita misalkan X A tutup itu ingat A memuat A aksen. Jadi caranya gimana? Ambil X unsur A aksen. Jadi X titik limit. Nah, jadi biruan. Dan misalkan X anggota aksen, dengan kata lain X titik limit dari A. Oke. Yang ditunjukkan bahwa X oke. Nah, jadi gimana caranya ini? Nah, X titik limit di A, gitu ya. Jadi sekarang kita bisa pilih sub barisan ya. Sekarang N di A. X. Dan gimana? Untuk menunjukkan bahwa X-nya itu betul-betul di A.
Nah, ini kontradiksi sedikit ya. Bukan kan? Maka X anggota K. Oke. Nah, jadi lagi-lagi lemma tadi, dia titik limit, tapi ada di A aksen. Jadi menurut lemma, terdapat lingkungan N dari apa? Dari X. N subset dari tapi apa tuh maksudnya kalau begitu? Ini A, ini X di sini, ini N. Berarti ini isolator, terisolasi. Artinya N ini, lingkungan ini tidak muat tidak memuat satupun XN, unsur barisan. Kan ini ada di A. Lingkungannya ini ada di luarnya. Ini tidak memuat. Jadi kalau begitu ya tidak mungkin X ini tidak mungkin konvergen ke X. Ya, kontradiksi. Artinya bahwa ini ada satu lingkungan yang mengisolasi X di luar A. Oke, jadi kita sekarang sudah buktikan bahwa A tutup itu hanya jika ini buka. Dan karena komplement itu istilahnya apa? Idempoten. Idempoten itu kalau dikenakan 2 kali akan kembali lagi ke semula. Idempoten. Ya. Maka ini berlaku juga untuk buka. Jadi A buka jika A-nya A komplementnya tutup. Sifatnya. Nah, kembali lagi komentar saya tadi. Jadi sifat buka tutup dalam topologi ini tidak sama seperti buka tutupnya pintu, gitu ya. Kalau ini tidak buka tidak berarti tertutup di sini. Masih ada di antara yang lainnya. Jadi buka dan tutup itu kondisi yang katakanlah dua kondisi yang ekstrim. Oke. Nah, bisa juga dilihat begini. Tutup itu memuat semua titik limit ya, guys. Nah, oke, agak susah sih nanti. Oke, saya tunda dulu. Nanti setelah kita harus mendefinisikan apa yang disebut pinggir, boundary. Gitu ya. Kalau buka itu tidak punya boundary sama sekali. Kalau tutup itu boundary-nya harus ada di situ semua. Oke. Dan jadi dari kalau kita analogi dengan pakaian gitu ya. Buka itu telanjang bulat, enggak tertutup satu dikit pun. Tutup itu tertutup rapat. Ya, jadi berpakaian sampai tidak ada yang terbuka lagi. Ini dua ekstrem itu. Dan di antara dua ekstrem itu banyak di antaranya. Oke, itu sekilas buktinya. Kita kembali ke sini.
Oke. Kita sebentar, kita selesaikan ini dulu sedikit. Nanti kita akan break setelah ini dengan kompak ini. Oke, ini. Nah ini. X dikatakan titik interior. Jika X itu untuk setiap titik X terdapat lingkungan yang mengisolasi X di dalam A. Ya, jadi titik interior, ya ada di dalam, ya, titik dalam interior. Kalau himpunan buka, maka semua titiknya adalah interior. Ya, dilihat dari definisinya. Himpunan semua titik interior ini dinotasikan int A, interior. Oke. Dan int A ini adalah himpunan buka terbesar yang termuat di A. Oke. Jadi kalau kita punya A, kemudian kita ambil koleksi apa? Kumpulkan semua himpunan buka yang termuat di A. Himpunan ini tidak kosong karena himpunan kosong salah satu unsurnya. Ya. Kemudian buat gabungan. Oh, kalau gabungan sembarang kan tetap buka ya. Dan itulah himpunan buka terbesar yang termuat di A. Oke. Nah, jadi kita seperti ini. Himpunan gabungan dari semua G buka, G memuat dia termuat di dalam A. Kita gabungkan semuanya. Oke. Ini tidak kosong. Himpunan ini. Oke. Yang himpunan kosong pasti subset, tapi ini sebagai unsur. Ya. Oke. Nah, inilah in A. Claim. Saya tunjukkan. Oke, dualnya, saya katakan ini dual. Ya. Nah, ini yang disebut tutupan atau closure. Ini ya tutupan, namanya tutup, jadi dikasih bar di atasnya. Itu adalah gabungan dari A dengan A titik limitnya. Nah, sejalan dengan ini mengatakan bahwa tutupan ini itu adalah himpunan tutup. Oke. Dan lebih lanjut, A ini adalah tutup closure ini adalah himpunan tutup terkecil yang memuat A. Oke, kalau gitu, ini himpunan F tutup, dan F ini memuat A. Himpunan ini tidak kosong, karena real anggota dari sini. Real pasti memuat A, kan ya? Oke. Kemudian iriskan. Dan irisan himpunan tutup juga. Kan? Ya. Ini bahwa ini adalah ini dua hal. Jadi ada interior, ada tutupan closure. Oke, kemudian ini istilah subset dense. Gitu. Dense ini saya terjemahkan ini rapat, bukan padat. Ya.
Kalau istilahnya besi, benda padat itu kan, misalkan tidak ada rongga lagi di dalamnya. Tapi kalau dense itu banyak lubang. Jadi, istilah saya sih, kalau Anda lihat menulis di papan tulis dengan kapur gitu, bedanya dengan spidol. Ya. Kalau menulis dengan kapur, di bawah mikroskop Anda akan lihat banyak lubang. Itu hanya sekedar menyatakan sesuatu yang rapat, bukan padat. Jadi kalau jaknya tinta spidol gitu, itu sesuatu yang padat. Oke. Nah, apa yang disebut rapat? B adalah himpunan rapat dari A kalau A-nya diapit oleh B dan B tutupan. Oke. Dalam hal ini, I adalah subset rapat dari R, contohnya. Oke. Nah, jadi apa maksudnya rapat di sini? Kalau B itu himpunan yang rapat di A, artinya ini, lihat. A itu subset dari B. Jadi himpunan unsur A adalah titik limit dari B. Unsur B. Artinya apa? A itu bisa didekati oleh barisan di B. Jadi unsur A bisa diaproksimasi oleh unsur B. Oke, seperti juga halnya bahwa bilangan real, setiap bilangan real bisa diaproksimasi oleh bilangan rasional. Ingatnya ini aja. Oke. Ini. Oke, kita break dulu 10 menit. Ini untuk Anda yang mau sholat dulu, silakan. Kita mulai lagi 10 menit. Oke, saya stop share dan recordnya saya hentikan.